Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk siklus akuntansi dari PT Cemerlang ya, dimana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana posting jurnal ke buku besar atau bagaimana cara menyusun buku besar ini. Ya, jadi untuk menyusun buku besar itu sebenarnya cukup mudah ya, tidak terlalu sulit, asalkan kita tahu kunci bagaimana cara menyusunnya. Yang pertama, kalian buat dulu format untuk buku besarnya ya, seperti ini. Kira-kira ada kolom tanggal, kemudian keterangan, ada kolom debit, ini untuk kolom posting ya dari jurnal nantinya, kemudian saldo ini untuk mencatat saldo akhir setelah adanya posting dari jurnal, seperti itu. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu dalam proses penyusunan buku besar, yang pertama kalian harus lakukan adalah pada saat kolom buku besar ini sudah selesai, maka yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus mengisi dulu atau memasukkan saldo awal yang ada di soal ya. Jadi di sini sudah saya siapkan untuk saldo awal dari PT Cemerlang ya, itu trial balance 30 November. Ini silakan kalian posting ke dalam buku besar ini atau kalian masukkan ke dalam buku besar. Caranya cukup mudah, misalkan di sini ada cash in bank, ada saldo debit ya. Kita masukkan tanggalnya, jangan lupa ini penanggalan saldo awal kita buat tanggal 31. Kemudian untuk inisialnya TB ya. Saldo awal tanggalnya tanggal 1. Kemudian di sini karena ini adalah saldo awal, maka kita langsung masukkan ke kolom balance ya, karena ini saldonya ada di sisi debit, berarti kalian masukkan di sisi debit seperti ini, 41.520. Kemudian yang kedua, untuk buku besar petty cash atau saldo awal dari petty cash, sama caranya seperti tadi, kalian masukkan keterangan tanggal kemudian refnya. Oke, di sini petty cash pun sama, ada saldo debit, kalian masukkan di sisi debit 9.800.000. Kemudian selanjutnya ada core receivable, kalian masukkan juga keterangannya sama ya, tanggal 1 saldo awal. Oke, di sini juga pun sama untuk core receivable, saldonya debit. Di sini dalam ribuan ya. Jadi ini dalam ribuan, jadi tambahkan 03 di sini di belakangnya. Oke, kemudian yang selanjutnya saldo awal untuk allowance for the full debt, keterangan dan tanggalnya masih sana, tanggal 1 keterangannya saldo awal. Oke, di sini untuk allowance for the full debt ada di sisi kredit, berarti di kolom saldo ini kalian masukkan di sisi kredit seperti ini. Oke, lakukan terus seperti itu dari merchandise inventory sampai ke bawah sini ya, sampai bank service charge. Di sini kalian masukkan semua untuk saldo awal ya, seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu di sini akan coba saya percepat di sini untuk saldo awalnya. Ya, jika saldo awal ini sudah kalian masukkan semua ke dalam buku besar, oke, selesai ya untuk input saldo awal. Ini sudah selesai semua dimasukkan. Oke, baik, setelah saldo awal ini selesai kalian masukkan semua ke dalam buku besar, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba lakukan tahapan posting ya. Kita akan coba lakukan posting mulai dari sales jurnal ini, kemudian purchase jurnal ya, kemudian cash receipt jurnal, cash payment jurnal, petty cash sampai jurnal umum. Oke, jadi akun-akun yang ada atau yang muncul di jurnal-jurnal ini akan kita coba posting ke dalam buku besar. Oke, supaya urut kita akan coba mulai posting dari sales jurnal ini ke dalam buku besar. Oke, cara postingnya pun sebenarnya cukup mudah ya. Jadi untuk memposting akun yang ada di jurnal ini, kalian cukup berpatokan pada data rekapitulasi. Jadi data rekapitulasi ini mempermudah kita dalam proses posting ke dalam
buku besar jika dibuat seperti itu. Jadi cara postingnya yang pertama adalah kita mulai posting dari sisi debit ya. Di sisi debit di sini hanya ada satu akun, yaitu akun 1/1300. Nah, akun strip 1300 di sini kita cari di buku besarnya untuk akun 1/1300, berarti ini koreksi fable. Oke, jadi cara postingnya cukup mudah. Di sini perhatikan dia muncul di sisi debit untuk total 1 miliar sekian ini. Kita masukkan di buku besar, caranya kita masukkan tanggalnya. Tanggalnya untuk posting, tahapan posting dari jurnal ke buku besar kita buatkan penanggalan tanggal 31. Kemudian deskripsinya atau keterangan kita buat slash jurnal, artinya kita memposting sumbernya dari slash jurnal. Kemudian untuk refnya kita bisa isi SC. Oke, di slash jurnal untuk akun strip 1300 atau akun correctable ini muncul di sisi debit. Maka jumlah ini pun akan kita posting atau kita pindahkan ke dalam buku besar di sisi debit untuk kolom posting ini. Oke, lalu kemudian setelah kita catat di kolom debit di sisi posting ini, kita akan coba masukkan ke dalam saldo. Sebelumnya ada saldo debit itu 795.300.000, kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan itu 1 miliar sekian di sisi debit. Oke, karena debit ketemu debit maka ini kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan, letakkan di kolom debit di sini. Dapat nilai 2.050.400.000 seperti itu. Oke, untuk sales jurnal sisi debit karena hanya ada satu akun selesai. Kita akan coba posting yang di sisi kredit. Di sini ada dua akun, yaitu 21500 dan 41100. Kita posting dulu yang kode akun 21500 ini. Kita cari buku besar untuk kode akun 21500. Oke, berarti yang ini ya, ppn outcome. Ini adalah akun untuk ppn outcome. Kita masukkan seperti tadi, tanggalnya tanggal 31, keterangannya sales jurnal, refnya SC. Oke, ppn outcome tadi di sales jurnal ini muncul di sisi kredit, berarti jumlah ini kita masukkan di buku besar di sisi kredit, berarti di sini. Ya, di situ. 114.100.000. Oke. Setelah itu baru kita masukkan kolom saldo. Sebelumnya di sini tidak ada saldo. Otomatis hasil posting dari sales jurnal di sisi kredit ini otomatis akan menjadi saldo kredit per sales jurnal ini. Oke, jadi otomatis akan menjadi saldo kredit seperti itu. Oke, untuk sales jurnal untuk yang 21500 selesai. Sekarang yang 41100. Kita cari buku besar untuk yang kode akun 41100. Berarti yang ini. Oke, 41100 adalah kode akun untuk sales. Oke, kita buat di situ tanggal 31 sales jurnal. Oke, di pool sales jurnal untuk 41100 itu ada di sisi kredit. Kita masukkan di sini di sisi kredit. Oke, lalu kemudian setelah kita masukkan di sisi kredit atau kita posting di sebelah kredit, baru kita masukkan ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 753.800.000, kemudian di sini ada posting dari sales jurnal di sisi kredit 1.141.000.000. Oke, kredit ketemu kredit, kita jumlahkan, kita letakkan saldonya di sisi kredit. Kemudian didapat nilai dari 753.800.000 ditambah 1.141.000.000, didapat jumlah saldo 1.894.800.000. Oke, untuk sales jurnal selesai atau posting dari sales jurnal ke buku besar selesai. Ya, jadi cukup mudah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk yang purchase jurnal. Oke, di purchase jurnal di sini kalau kita lihat data rekapitulasi ada dua akun muncul di sisi debit dan satu akun di sisi kredit. Oke, sekarang kita akan coba mulai posting untuk akun ini ke dalam buku besar mulai dari sisi debit. Oke, di sini ada akun 1/1500. Kita cari untuk kode akun 1/1500. Oke, ternyata di sini setelah diketahui ini adalah untuk akun merchandise inventory. Oke, kita masukkan tanggal 31 ya, keterangannya karena kita posting purchase jurnal di sini, maka di buku besar untuk kolom keterangan kita buat purchase jurnal dengan refnya PC. Kemudian di sini untuk kode akun 1.500 atau akun merchandise inventory di purchase jurnal muncul di sisi debit. Berarti di sini kita posting di sisi debit seperti ini. Oke, setelah kita posting atau kita masukkan ke dalam buku besar, baru kita masukkan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit 717 juta. Kemudian ada posting dari purchase jurnal 1.524.500.000. Oke, sekali lagi di sini debit ketemu debit, berarti kita jumlahkan saldonya, letakkan di sisi debit 2.241.500.000. Oke, itu yang purchase jurnal yang pertama. Yang kedua ada kode akun 1
strip 1910. Kita cari 1 strip 1910, berarti yang ini. Ini adalah akun PPN income. Oke, caranya seperti tadi, masukkan keterangan tanggalnya. Kemudian sama di sini PPN di purchase journal dia muncul di sisi debit. Kita masukkan di sini atau kita posting di buku besar di sisi debit. Oke, sebelumnya di sini tidak ada saldo. Otomatis posting dari purchase journal ini akan menjadi saldo debit di kolom saldo. Oke, untuk sisi debit purchase journal selesai. Sekarang kita yang sisi kredit atau kita posting dan sisi kredit. Di sini ada akun 21100. Kita cari akun 21100. Oke, berarti yang ini adalah untuk akun account receivable. Kita masukkan keterangan dan tanggalnya. Kemudian di sini tadi untuk kode akun 21100 ada di sisi kredit. Berarti kita posting di sini di sisi kredit. Oke, lalu kemudian setelah diposting kita masukkan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit, ya. Kemudian ada posting dari purchase journal juga di sisi kredit. Oke, kredit ketemu kredit, kita jumlahkan saldonya, kita letakkan di sisi kredit. Seperti itu. Oke, itu untuk purchase journal selesai postingnya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu silakan untuk cash receipt journal, ya, yang ini. Kalian posting ke buku besar sesuai contoh yang sudah saya berikan tadi untuk sales dan purchase. Ya, caranya sama. Yang pertama, misalnya untuk cash receipt journal ini di sisi debit ada satu akun. Kita cari kode akun di buku besarnya di sini, kemudian masukkan nilai saldonya, lalu kita masukkan ke sisi posting, lalu kita hitung saldonya, dan seterusnya. Cash payment pun sama, purchase journal sama, general journal atau jurnal umum juga sama seperti itu, ya. Kita lihat atau kita posting berdasarkan data rekapitulasinya, seperti itu, ya. Jadi cukup mudah. Oke, setelah nanti kalian masukkan semua yang di jurnal sudah diposting di buku besar, kira-kira nanti hasilnya seperti ini, ya, seperti ini, ya. Kalau sudah kalian posting semua, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Oke, ya, cukup mudah untuk posting dari jurnal ke dalam buku besar. Nah, setelah proses penyusunan buku besar atau proses posting dari jurnal-jurnal khusus ini ke dalam buku besar selesai, maka langkah selanjutnya kita akan coba susun trial balance atau neraca saldo 31 Desember, ya. Nah, untuk proses penyusunan neraca saldo atau trial balance 31 Desember ini pun sebenarnya cukup simpel, cukup mudah. Yang pertama, kita masukkan kode dan nama akun ini. Ya, kalian masukkan kode dan nama akun atau kalian buat kode dan nama akun ini sesuai dengan yang ada di daftar akun. Ya, sesuai yang ada di daftar akun. Sesuaikan di sini. Oke. Kalian masukkan semua nama-nama akun yang ada di daftar akun ini. Masukkan ke sini. Kalau sudah dimasukkan, baru saldo-saldo akhir yang muncul di buku besar ini kita ambil, kita masukkan ke dalam trial balance ini. Contohnya misalnya cash in bank. Kita masukkan di sini bahwa di sini cash in bank menghasilkan saldo akhir itu 435.705.000. Ini karena di sisi debit, ya, menghasilkan saldo debit 435 juta sekian, maka kita pindahkan ke trial balance di sisi debit, jumlahnya sama 435.705.000. Kemudian yang kedua, petty cash. Petty cash menghasilkan saldo akhir di sisi debit itu 8.175.000. Ini kita ambil, kita buatkan atau kita masukkan di trial balance di sisi debit, jumlahnya 8.175.000. Kemudian selanjutnya untuk account receivable menghasilkan saldo akhir debit itu 1.450.000 di sisi debit. Kita catat, kita masukkan ke sini ke dalam trial balance 31 Desember pun sama di sisi debit 1.450.000. Kemudian selanjutnya untuk allowance for doubtful debt menghasilkan saldo akhir kredit 20.800.000. Kalian masukkan ke dalam trial balance di sisi kredit, ya, karena tadi dia ada di sisi kredit. Kalian masukkan di trial balance di sisi kredit 20.800.000. Oke, lakukan seperti itu, ya. Jadi ambil semua saldo-saldo akhir dari masing-masing buku besar, kalian masukkan ke dalam trial balance, sesuaikan. Jika saldo akhirnya menghasilkan saldo debit, kalian masukkan di sisi debit. Jika saldo akhirnya menghasilkan saldo kredit, kalian masukkan di sisi kredit. Oke, jika kalian sudah masukkan semua, nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kemudian setelah kalian masukkan semua atau kalian ambil semua saldo-saldo akhir yang muncul di buku besar ini ke dalam trial balance, jika sudah dimasukkan semua, kalian jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Ya, kalian jumlah,
Oke, di sini setelah saya jumlah menghasilkan jumlah untuk sisi debit dan kreditnya itu 4.520.785.000 rupiah. Oke ya, jadi seperti itu untuk pertemuan kali ini kita pembahasan mengenai buku besar atau posting dari jurnal ke dalam buku besar. Ini untuk pertemuan hari ini saya anggap selesai ya. Jadi setelah buku besar kalian nanti susun trial balance seperti yang saya contohkan tadi. Oke, cukup mudah, tidak sulit ya. Selamat mencoba, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.